adalah ada beberapa program-program yang selama ini kita harus kawal, khususnya adalah karena kalau terkait siswa itu kan indikator madrasah ya Mas ya. Madrasah itu indikatornya adalah siswa. Siswa itu mana siswa yang baik, mana siswa yang berkarakter, dan mana siswa yang punya prestasi. Itu adalah bagian dari kemajuan madrasah. Insya Allah kita bersama-sama mewujudkan siswa yang mandiri berprestasi, dia cerdas di aspek intelektual dan spiritualnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hamam Faizin di acara Madrasah Podcast. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pencerahan, mendapatkan informasi yang sangat penting. Ini terutama untuk anak-anak madrasah. Yakni narasumber kita pada kali ini adalah Ibu DRA Nani Puji Astuti sebagai Kasubdit Kesiswaan di Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah. Selamat pagi Bu Nani. Pagi, Assalamualaikum. Sama. Gimana kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat dan bahagia. Baik. Sahabat madrasah, kita akan berbincang seputar program kesiswaan di madrasah pada tahun ini. Saya minta nanti Bu Nani bercerita panjang lebar tentang program apa yang akan diselenggarakan oleh Subdit Kesiswaan pada Direktorat KSKK Madrasah. Mungkin Bu Nani bisa bercerita satu persatu kira-kira program apa yang menarik bagi siswa-siswi madrasah pada tahun ini. Silakan Bu Nani. Baik, terima kasih Mas Hanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan bahagia semua anak-anakku seluruh Indonesia. Baik Mas Hamam, kebetulan di bidang kesiswaan ya, di Subdit Kesiswaan, tentunya itu adalah ada beberapa program-program yang selama ini kita harus kawal, khususnya adalah karena kalau terkait siswa itu kan indikator madrasah ya Mas ya. Madrasah itu indikatornya adalah siswa. Siswa itu mana siswa yang baik, mana siswa yang berkarakter, dan mana siswa yang punya prestasi. Itu adalah bagian dari kemajuan madrasah, saya kira seperti itu. Nah, Direktorat KSK Madrasah terkait kesiswaan itu ada 3 program besar khususnya itu yang kita kembangkan dan kita selalu kawal untuk pelaksanaannya. Yang pertama itu Mas adalah terkait pembinaan bakat minat kesiswaan. Nah, di situ nanti ada bagaimana kita memberikan ruang-ruang siswa untuk di ajang-ajang kompetisi, baik itu KSM, Maires, kemudian robotik, kemudian yang lain yang pokoknya lebih ke arah bagaimana pengembangan dan penguatan siswa terkait kompetisi, baik itu kompetisi di bidang akademik maupun non-akademik. Kemudian yang kedua itu adalah pemberian bantuan. Bantuan itu ada bantuan PIP yang selama ini super seksi tuh Mas, PIP itu dananya cukup besar dan ini untuk siswa-siswa langsung gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bantuan apresiasi siswa yang bakat berprestasi, itu akan kita berikan alokasi untuk bantuan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana penguatan karakter siswa. Nah, penguatan karakter siswa ini kita kenal kalau tahun kemarin itu duta moderasi ya, itu terkait kita lebih fokus pada bagaimana pemahaman duta moderasi beragama. Nah, tahun ini kita mengembangkan 2 hal baru Mas, ini yang sebelumnya belum kita lakukan. Nanti mungkin kita bisa bincang-bincang. Itu Mas ada 3 besar ya pokok ini yang perlu diketahui oleh khususnya adalah seluruh komponen madrasah saya kira, dan juga siswa-siswa seluruh Indonesia ini Mas. Ya, oke. Makasih Bu Nani. Ini menarik teman-teman sahabat madrasah. Program-program tahunan yang sering dilaksanakan di Direktorat KSKK itu yang disebutkan Bu Nani itu ada KSM, kemudian ada Maires, bantuan program Indonesia Pintar, kemudian ada duta moderasi, dan kemudian yang baru ini nanti kita akan bincangkan lagi. Tapi sebelum itu Bu, mungkin bisa dikasih penjelasan sekilas, misalkan KSM nih
KSM tahun kemarin kan diselenggarakan secara online. Nah, kira-kira tahun ini KSM mau diselenggarakan offline atau online lagi? Iya Mas, betul. Selama pandemi itu Mas, kan selalu ya kita harus prokes dan tidak boleh. Karena kalau KSM itu kan ajangnya siswa madrasah untuk berkompetisi, itu karena pandemi kita lakukan online selama 2 tahun ya, mulai tahun 2020, 2021. Jadi online full gitu ya, baik itu dari tingkat satuan pendidikan, kemudian tingkat kabupaten kota, provinsi dan nasional. Sebenarnya kita pengennya ya luring Mas ya, karena itu kan ajang silaturahmi, ajang bagaimana menggaungkan prestasi-prestasi siswa. Tetapi untuk di tahun 2022 ini kita akan mencoba, mudah-mudahan COVID sudah bersahabat dengan kita nih Mas, sudah menjadi kawan gitu ya. Jadi rencananya kita agendakan untuk nanti di tingkat nasional itu adalah luring seperti itu, alhamdulillah. Dan tapi tetap nanti di tingkat satuan pendidikan, kabupaten kota dan provinsi itu kita lakukan secara daring karena menghemat biaya Mas. Biayanya itu kan perlu cukup besar dan anggaran kita saya kira kita harus efektifkan betul untuk pelaksanaan ini tidak mengurangi biar kegemitannya di KSM. Ini tempatnya yang di mana? Ya, tempatnya ini berdasarkan kemarin rakor para Kabid dan Kasih masih di akhir 2021 itu sudah kita mulai bincang-bincang Mas. Ini karena faktor anggaran. Faktor anggaran itu kawan-kawan di seluruh Indonesia itu kemarin kita sepakati yang 1 kali penerbangan. Jadi itu insya Allah rencana aksesnya gampang, seluruh wilayah itu bisa sekali penerbangan saja karena saya paham betul anggaran kan sangat minim sehingga kemarin sementara walaupun belum kita tetapkan tapi insya Allah segera ditetapkan, kemarin sudah disetujui dengan para Kabid dan Kasihnya itu di DKI Mas, di Jakarta. Jadi kita nggak usah repot-repot ya. Antara DKI, kemudian kemarin sudah bincang dengan Bapak Kabid DKI, bisa jadi nanti kepanitiaannya bisa dengan Banten lah gitu kan, kita akan berdekatan gitu ya. Nah ini nanti kita akan coba realisasikan dan lebih ke operasional. Oke, baik Bu, ini menarik. Jadi teman-teman sahabat madrasah, KSM tahun ini secara tingkat nasional akan diselenggarakan secara offline dan di Jakarta. Jadi kalian bisa ke Jakarta bersama-sama dengan teman-teman kalian yang sudah lolos di tingkat nasional. Baik Bu Nani, tadi saya mendengar di salah satu program kesiswaan ada MyRes. Mungkin Ibu bisa menjelaskan MyRes itu apa, dan ini kayaknya program baru berapa tahun belakangan ya Bu ya. Dan ini kayaknya menarik untuk anak-anak tingkat madrasah baik di Sanawiyah maupun di Aliyah. Baik, MyRes sebenarnya sudah dari 2018 Mas. Ya, kita selenggarakan di 2018. MyRes ini lebih ke arah sebuah aktivitas atau ajang kompetisi siswa itu kita berikan wadah untuk mereka mengembangkan ide-ide yang kreatif, kemudian inovasi dan dia punya respect terhadap lingkungan. Dengan cara adalah menuangkan gagasan-gagasan itu dalam tulisan, dalam bidang riset. Jadi tujuannya itu ingin lebih memberikan kesempatan siswa itu mengembangkan bakat di bidang riset, kemudian penelitian gitu Mas. Sejak dini mungkin ya, itu akan lebih bagus. Jadi MyRes itu madrasah riset, jadi anak-anak disuruh untuk melakukan penelitian ya terkait dengan mungkin lingkungan sekitar mereka begitu ya. Itu mulai diseleksi sejak tingkat apa Bu? Nah, selama 3 tahun ini itu kita langsung terpusat Mas, jadi belum ada penjaringan seperti KSM ya, tingkat kabupaten kemudian provinsi gitu. Tapi kita seleksinya secara langsung nasional. Jadi yang memang udah punya karya dan sudah punya tulisan bisa langsung mendaftar. Kemudian kita nanti ada tahapan untuk penyaringan di tingkat pusat seperti itu. Sampai nanti menjadi sebuah karya yang bisa diujikan ya Bu ya? Iya betul, karya yang bisa diujikan dan kalau bisa ini yang masih belum kita wadahi itu kalau yang bernilai ekonomis itu yang kita belum melanjutkan ke tindakan yang lebih punya manfaat.
Banyak sekali Mas karya-karya anak-anak kita, adik-adik kita yang luar biasa untuk penelitian. Misalnya apa Bu? Misalnya ini Mas, kemarin tahun 2019 sebelum pandemi, juara Myres tahun 2019 itu dia berhasil menjuarai ajang internasional di tingkat internasional. Aduh lupa saya Mas, eventnya gitu ya. Nah ini ini mana itu? Di ISPSD pelaksanaannya, tetapi diikuti oleh 7 negara. Yeah. Nah ini sebenarnya kita yang masih belum punya belum mewadahi hasil-hasil anak-anak ini, yang perlu ada tindakan lebih lanjut untuk karya-karya ini bisa di lebih bernilai ekonomis. Mungkin kalau misalkan hasil risetnya itu berupa sebuah produk atau sebuah ramuan tertentu, itu bisa dijual ke ke company ataupun ke industri-industri yang membutuhkan. Iya. Ya, salah satunya kemarin itu yang juara itu dia pembuatan pensil yang bisa dipakai untuk anak-anak tunanetra. Oke, baik sahabat madrasah. Program selanjutnya selain pembinaan bakat dan akademik, di kesiswaan juga memiliki program bantuan. Bantuan ini berupa PIP, program Indonesia Pintar. Kemudian ada juga bantuan prestasi ya Bu Nani. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu, untuk PIP ini kan program mandatori ya. Untuk per anak itu dapat berapa? Terus kemudian yang bantuan prestasi itu bagaimana caranya biar anak-anak madrasah ini tahu. Oke. Baik, kalau PIP, Program Indonesia Pintar, ini betul, ini adalah program mandatori, program prioritas nasional yang ini setiap tahun pasti akan dialokasikan. Untuk jumlah anggaran, jumlah rupiah atau jumlah dana yang diperoleh oleh masing-masing siswa, itu kalau MI itu 450 per semester. Satu tahun. Ya. Kemudian yang MTS itu 750, kemudian yang MA itu 1 juta. Nah ini diberikan 1 tahun sekali, dan sekali siswa itu mendapatkan seperti itu. Nah untuk tahun 2022 ini kita akan merencanakan, kan sekarang semua madrasah sedang melakukan verval. Verval data ongoing. Penerima 2021 kemarin kita verval, karena kan kalau tidak kita verval nanti data siswa ini kan sangat dinamis Mas. Jadi kita akan betul-betul biar nanti sesuai sasaran di lapangan. Barangkali siswa ada yang meninggal, kemudian pindah madrasah atau pindah sekolah, lalu juga menikah. Ini ada yang menikah. Itu kalau menikah nggak dapat atau dapat? Akan menikah ini perlu kita data dulu. Menikah, kalau keluar kan berarti kan sudah keluar. Ada beberapa yang menikah kemudian nggak keluar, ya enggak. Kemudian meninggal dunia ya, tadi udah ya, meninggal dunia dan sebagainya. Jadi intinya verval ini untuk memastikan basis data yang akan kita salurkan di tahap 1 nanti ini betul-betul sesuai kondisi di lapangan. Kira-kira tahap 1 kapan? Nah, ini kan kita verval akhir bulan ini nih, tanggal 30 Maret. Nah, insya Allah nanti akan kita cairkan di bulan April, saya kira. Pas puasa ya. Pas puasa. Mudah-mudahan segera siswa-siswa kita mendapatkan, dan ini mau Ramadan ya Mas, bisa nanti untuk membantu siswa kita untuk operasional pendidikan. Baik, tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama Bu Nani tentang program kesiswaan. Ada yang belum dijelaskan, yaitu tentang penguatan karakter siswa. Nah, dalam penguatan karakter siswa ini ada beberapa program ya. Pertama tadi sudah disinggung oleh Bu Nani, yakni Duta Moderasi, kemudian ada Digital Influencer, ini yang baru, dan satu lagi yang baru adalah leadership. Nah, mungkin Bu Nani bisa menjelaskan satu persatu tentang Duta Moderasi ini modelnya seperti apa, tujuannya apa, kemudian yang 2 program yang baru ini Digital Influencer sama
leadership ini menarik juga. Silahkan Bu Nani. Baik, terima kasih Mas Amam. Ya, terkait penguatan karakter siswa, kita ingin merealisasikan kawan-kawan semua, anak-anakku semua adalah salah satunya adalah program penguatan moderasi beragama. Ini kita tahu semua adalah prioritas Bapak Menteri kita yang di tataran kesiswaan. Kita ingin jika SKK Madrasah ini tidak sebatas hanya tataran konsep, tetapi ada lebih ke arah implementasi di kalangan siswa-siswa kita. Nah, tahun 2021 kemarin kita itu ada pemilihan duta moderasi. Ini adalah salah satu ajang pemilihan siswa-siswa kita Madrasah Aliyah, Mas. Ini masih Madrasah Aliyah ya? Ya, Madrasah Aliyah yang kita akan tetapkan dan kemarin sudah kita tetapkan 50 duta moderasi. Nah, ini harapannya kemarin itu adalah sangat bagus sekali karya-karya anak-anak kita di 50 itu bagaimana dia berperan sebagai agen-agen perubahan di lapangan terkait konsep-konsep moderasi beragama. Bagaimana dia cinta terhadap lingkungan, kemudian cinta terhadap negara Republik Indonesia, lalu menerapkan bagaimana konsep-konsep keagamaan yang moderat seperti itu. Nah, ini siswa ini sudah di lapangan ini, saat ini kita terus pantau bagaimana dia terus mengembangkan duta dia sebagai seorang duta. Nah, itu disuruh apa aja, Bu? Dia itu kemarin itu kan mempunyai rencana aksi, Mas. Oh, rencana aksi. Yang kita nilai itu rencana aksinya. Rencana aksinya kita nilai. Nah, sekarang ini juga kita akan pantau terus bagaimana dia masih tetap eksis pada saat mengimplementasikan rencana aksinya itu. Jadi dia ada yang punya ajang seperti ini juga, Mas, podcast gitu ya. Dia podcast menghadirkan narasumber dari tokoh-tokohnya, kemudian akan langsung terimplementasi di minimal di lingkungan madrasahnya. Seperti itu. Semacam agen perubahan untuk moderasi beragama di lingkungan mereka masing-masing. Iya, betul. Terus kalau yang itu digital influencer seperti apa, Bu? Ya, digital influencer ini lebih ke arah menjawab ya bagaimana perkembangan saat ini, Mas. Saat ini perkembangan dunia digital, kemudian perkembangan teknologi informasi komunikasi yang luar biasa dapat mempengaruhi anak-anak kita. Karena kita tahu generasi-generasi madrasah, generasi yang usia-usia madrasah generasi itu Z, ya, generasi Z itu tidak akan lepas dari digital ya, gadget dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan lebih mengarahkan hal-hal yang positif. Bagaimana siswa kita itu mempunyai kecerdasan dalam menggunakan teknologi informasi. Jadi dia nanti juga akan kita berikan penguatan karakter cerdas dalam menggunakan digitalisasi ini. Kemudian dia juga akan kita cetak untuk tokoh-tokoh atau nanti akan menjadi agen-agen perubahan influencer yang mengembangkan nilai-nilai positif, Mas, di media sosial. Jadi nanti modelnya seperti pelatihan, workshop, kemudian juga akan kita arahkan sebuah karya-karya. Nanti mereka harus membuat sebuah karya yang ini adalah sebagai bentuk implementasi siswa kita ini, sehingga nanti dia punya ruang-ruang yang terus mengembangkan bakatnya di bidang influencer. Oke, menarik. Itu kira-kira dimulai kapan, Bu? Ini insya Allah secepatnya, Mas. Nah, ini karena anak-anak masih pada libur ya ini ya. Sebelum libur saya kira nanti bisa dikembangkan, bisa kita laksanakan. Oke, sip. Kemudian yang leadership, Bu. Oke. Ya. Nah, yang leadership ini sama sebenarnya bagaimana kita memberikan penguatan ruang-ruang siswa-siswa kita ini, tapi nanti ini kita akan arahkan lebih ke ketua OSIS, kemudian juga ke pengurusan OSIS. Itu tingkat aliyah dan sanawiyah. Ini tingkat aliyah. Ya? Kalau yang leadership ini tingkat aliyah. Jadi nanti lebih ke arah penguatan dari aspek leadershipnya. Nanti kalau pas training itu kita akan bawa ke pengalaman ya, Mas ya, kita diseminasikan ketemukan kepada menteri misalnya, anggota-anggota DPR misalnya. Kalau misalnya kita bisa membawa mereka ke ruang-ruang ini, kemudian mereka bisa dapat penguatan, belajar dari sisi leadership. Mereka nanti akan lebih tereksplor terkait bagaimana debat, kemudian bagaimana mengemas sebuah ide-ide yang kreatif
kemudian inovatif yang sekarang lagi isu-isu berkembang itu bagaimana gitu. Nah selain ini Mas, ini dalam rangka penguatan leadership, nanti kita akan adakan lomba madrasah leadership award, student madrasah leadership award, jadi MSLA. Ini lebih ke arah bagaimana siswa nanti seperti tadi, dari sisi leadershipnya kayak gimana, dia nanti akan menulis sebuah karya, lalu dia nanti dipresentasikan dan debat dengan sesama teman, mempertahankan argumen-argumennya. Oke, baik sahabat madrasah, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Nani tentang program-program kesiswaan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman atau sahabat madrasah mudah-mudahan terus mengikuti program yang akan diselenggarakan oleh Subdit Kesiswaan. Baik Bu, di ujung diskusi kita ini mungkin Ibu bisa memberikan closing statement terutama terkait dengan program-program yang diarahkan untuk memperkuat tagline kita, yakni tagline Madrasah Mandiri Berprestasi. Silakan. Oke, baik, terima kasih Mas Aman. Saya kira semua program-program kesiswaan yang saya jelaskan tadi, bagaimana tadi penguatan karakter, kemudian juga pembinaan bakat dan minat siswa, lalu pemberian apresiasi, itu mengarah semuanya ke bagaimana mewujudkan tagline kita untuk menjadi madrasah mandiri berprestasi. Madrasah mandiri dalam arti siswa-siswanya adalah dia mempunyai kepercayaan diri ya Mas, kepercayaan diri untuk dia itu eksis di segala situasi. Nah kami menguatkan karakter tadi kan dalam bidang digital influencer, kemudian training leadership, lalu bagaimana dia bisa menjadi seorang duta moderasi, dia nanti akan bisa mandiri di masyarakat untuk mengembangkan potensinya di zaman apapun seperti itu. Jadi dia mandiri untuk dia punya kepercayaan diri untuk mengembangkan apa yang sudah dia lakukan di madrasah. Nah dalam prestasi, jadi prestasi itu pembinaan bakat minat itu dalam rangka untuk siswa itu mempunyai prestasi dalam belajar, prestasi dalam bidang akademik maupun non akademik. Dia kita dorong untuk siswa-siswa itu melakukan prestasi di semua aspek dan baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi ini semuanya kita kemas untuk insya Allah kita bersama-sama mewujudkan siswa yang mandiri berprestasi, dia cerdas di aspek intelektual dan spiritualnya, seperti itu Mas. Oke, baik Bu Nani, terima kasih atas closing statement-nya. Kita semua sudah mendengarkan bahwa program-program yang akan diselenggarakan oleh Subdit Kesiswaan ini menarik semua. Jadi saya harap sahabat madrasah tetap terus memantau kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan baik di website Kementerian Agama maupun di website madrasah.kemenag.go.id. Saya kira cukup sampai di sini podcast pada hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih telah menyaksikan podcast ini dan terima kasih kepada Bu Nani yang bersedia menjadi narasumber pada pagi hari ini. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.